Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Selamat siang, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Agak flu. Alhamdulillah, luar Baik ya. biasa. Jadi nanti kalau Ibu tanya sekali lagi bagaimana kabar kalian hari ini, nanti kalian bisa melihat kata-kata yang ada di layar ya. Iya, Ibu coba Ibu. sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat. Tetap semangat. Yes. Oke. Oka. Oke, Pak. Baik, terima kasih untuk semangatnya pada hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa supaya apa yang akan kita kerjakan dan ilmu yang kita dapatkan ini bisa diridhoi dan juga bermanfaat. Ibu minta tolong kepada Mbak Ayu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Mbak Ayu. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, segitu aja kita. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran pada hari ini. Apakah semuanya sudah bergabung dalam Zoom? Sudah semua, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Mas Adit, ada Mas Adit? Oh, Masih ada ya ke Mas belakang, Adit Ada, ya. Bu. Kangen boleh, Bu ya. Iya, soalnya kayak enggak terlalu kelihatan gitu. Mbak Dina, ada Mbak Dina? Bu. Alhamdulillah sudah bisa hadir semua ya pada hari ini. Kemudian ada beberapa aturan yang akan Ibu pegang pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, pada pembelajaran hari ini, kalian itu harus on cam, ya, harus on cam supaya Ibu melihat apakah kalian benar-benar mengikuti pembelajaran atau tidak. Kemudian yang kedua, kalau kalian mau izin ke belakang, boleh chat. Jangan tiba-tiba menghilang. Paham ya? Paham, Bu. Pak Bu. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Baik, sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila, ya, yang Ibu harap nanti bisa meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita, ya. Nanti kalau tidak hafal liriknya bisa kalian lihat di papan ya, di videonya ini. Sudah siap semuanya? Ya, Bu. Siap. Kita mulai ya. Sudah siap. Oke. Tidak kedengeran, Bu. Suaranya nggak muncul, Bu. Gak muncul, Bu, suaranya. Muncul, Bu. Sila aku telah pendukungmu. Patriot. Baik, terima kasih Ya, sama-sama. untuk Ya, semangatnya sama-sama, dalam Bu. menyanyikan lagu Garuda Indonesia ya. Garuda Pancasila. Pancasila, Bu. Garuda Pancasila maksudnya. Maaf, pleset. Oke. Baik, pada pertemuan sebelumnya, apakah masih ada yang ingat materi pada pembelajaran sebelumnya? Mungkin Mas Ervin masih ingat materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari? Tentang manusia-manusia purba, Bu. Baik, kemudian Mas Tato, masih ingat Mas Tato materi apa sebelumnya yang sudah kita pelajari?
jenis-jenis manusia purba, Bu, ada Meganthropus, Pithecanthropus, sama yang lainnya, Bu. Baik, terima kasih Mas Tato. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang tepatnya masa praaksara, ya. Apa sih kaitannya materi yang akan kita pelajari dengan materi sebelumnya? Ya, jadi setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia ini memasuki kehidupan masyarakat yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha atau yang disebut dengan masa klasik, ya. Kemudian yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya, nilai-nilai dari Kepulauan Indonesia. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini ada indikator. Yang pertama, menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, memperjelas proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Ya, berarti setelah kita mengamati video, kemudian peserta didik mampu menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memperjelas proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dengan benar. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian ini ada sedikit video motivasi yang bisa kalian lihat. Kemudian nanti kalian bisa ambil pesan dari video yang akan Ibu tampilkan. Oh iya, Bu, nanti ini saya minta file videonya, Bu, untuk kami pelajari lagi. Baik, nanti saya share ya. Dikirim di grup aja, Pak. Ya, Pak Tato ya. Tato ya. Ya, nanti Mas. Ketua kelas, Ibu. Nanti ketua kelasnya. Ya, Mas. Baik, itu adalah video motivasi. Ya. Ibu mau tanya, apa yang bisa kalian ambil ya dari video yang sudah Ibu tampilkan? Mungkin, oh silakan, Mbak Is. Oh iya, Ibu tadi setelah menyimak video dari Ibu, video motivasi tentang toleransi, saya menjadi tahu bahwa karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, kita harus saling menghargai, menghormati satu sama lain. Itu Ibu yang saya dapatkan dari video tadi. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya pendapat dari Mbak Is mengenai video ini. Mungkin satu lagi, Mas Adit bisa memberikan komentar terhadap video motivasi yang sudah Ibu berikan? Iya, Bu. Jadi dengan adanya berbagai perbedaan ada, Bu, ya. Mungkin sepatutnya kita akan belajar saling menghargai, Bu. Tuh, agar tidak terjadi konflik, Bu. Kan kita masih satu itu, Bu, satu negara, satu tanah air, walaupun kita berbeda. Betul. Tuh. Betul sekali ya. Terima kasih untuk Mas Adi dan juga Mbak Iis. Jadi intinya mari kita jaga Indonesia dengan keberagaman, toleransi, dan menghargai antar sesama umat beragama. Seperti itu, setuju? Setuju, Ibu. Setuju, Ibu. Ya. Setuju. Ini ya, ini ada masalah yang harus kalian identifikasi. Yang pertama, Ibu minta tolong Mbak Evi bacakan. Bagaimana proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Ada berapa agama yang dianut di Indonesia? Apakah ada yang tahu berapa agama yang dianut di Indonesia?
5 Banyak Ibu. banget, Bu. 5, Bu. Saya Bu. Banyak. 5 Ada. Ada plus 6 Ada 1, Bu. berapa? SFB. 6 Bu. Ada 6 Bu. 6 Bu Oh, sekarang. Ibu mau minta Mbak Farida. Ada berapa agama Mbak Farida yang dianut di Indonesia? Islam, Kristen. Kristen ada 2 Bu. Katolik sama Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Apa benar Ibu? Benar, luar biasa. Terima kasih Mbak Farida. Sama-sama Ibu. Baik, selanjutnya Ibu kemarin sudah membagikan kali ke kelompok ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Kelompok 1 ini terdiri dari ada Mas Ervin, Mbak Erna, Mbak Farida. Kelompok kedua ada Mas Tato, Mbak Ayu, Mbak Dina. Kelompok 3 ada Aditya, Iis, Niken. Kelompok 4 ada Roni, Evi, dan juga Meli. Kalian sudah paham ya kelompoknya masing-masing? Sudah Ibu. Sudah Sudah, paham. Ibu. Baik, kalau sudah paham, ya Ibu sudah share di grup ya tentang LKPD kegiatan 1. Ibu minta tolong Mbak Dina untuk membacakan kegiatan 1. Baik Bu, untuk kegiatan 1 yang pertama kita menjelaskan jalur masuknya Hindu Buddha di Indonesia pada panah berwarna merah. Yang kedua menjelaskan jalur masuknya Hindu Buddha di Indonesia pada panah berwarna hitam. Ya, jadi nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian ya, sesuai dengan instruksi dari kegiatan 1 yang menjelaskan tentang jalur masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini kegiatan yang kedua ya. Jadi berdasarkan masalah yang diidentifikasi, kalian setiap kelompok ini menyiapkan bahan untuk diskusi dan mengerjakan LKPD ya, seperti alat tulis, buku paket. Bu Ririn sinyalnya mungkin. Ya, ini teman-teman ya, kita baca dulu saja ya yang disampaikan Ibu Ririn ya. Ini kita pahami dulu ya. Tuh, Jadi karena saya mempersingkat waktu juga nanti Pak ya. oh ya, Mas Ervin. Mbak Ayu tadi ya ketua kelas ya. Nanti ini Mbak Ayu menyampaikan kita membaca sendiri ya materi yang disampaikan Ibu guru kita ya, Bu Ririn. Ini di Japri di grup sekolah kita ini Bu Ririn untuk mengerjakan LKPD-nya ya yang tadi sudah di-share. Nih mungkin ini saya sebagai wakil ketua kelas ya. Ini 5 menit untuk mengerjakan LKPD yang diberikan oleh ibu kita ya, Ibu Ririn. Tuh. Ya tadi kan sudah dibentuk kelompok, mari kita menyelesaikan tugas dari Ibu Ririn di kelompok tadi. Tuh, 5 menit. Baik, Pak. Ya, kelompok saya tadi ada di LKPD ya, Mbak. Ini kita kerja bersama di situ. Oh iya. Ini ya yang teori asal-usul ini ya. Jalur Ya, darat Mbak. sama laut ya Pak Tato ya. Mas ya. Jalur-jalur yang digunakan sepertinya Bapak Ibu. Teman-teman. Ayo kita diskusi sama kelompok kita masing-masing. Ya, kita diskusikan. Tuh, 5 menit.
Bu Ririn di grup kelas kita itu WA apa ya? Mungkin ketua kelas Mbak Ayu bisa cek kalau ada WA dari Ibu Ririn. Ini tadi berarti kita diminta untuk itu ya, mencari jalur masuknya Hindu-Buddha ya, Pak? Hindu-Buddha ya, agama Iya. ya Hindu-Buddha sebenarnya. Ini aku tadi dapat sumber ya. Itu tuh ada dua, ada yang dari jalur laut, ada yang dari jalur darat. Yang teman-teman yang lain dapat jalur apa? Sama Mbak Ayu. Ini Iya ya, ini dapat dua. Kelompoknya Mas Tato sudah selesai. ya ini mau selesai, kurang lebih 2 menit lagi ini. Gaya banget ya, udah Ya, cepet mudah-mudahan banget. iya, mudah-mudahan nanti ibu kita ya, Bu Ririn itu segera bisa Ini Bu Ririn memandu datang. kita. Oh iya, Bu Ririn, ini kita tadi diskusi sendiri tentang yang Ibu sampaikan ini teman-teman. Mungkin bisa Bu Ririn lanjutkan lagi tentang materi. Baik, terima kasih untuk Mas Tato, ketua kelas kita yang bisa mengudiskan kelas di saat sedang terjadi kendala jaringan. Baik, Ya, Ibu Ibu lanjutkan ya. Baik, ya. Kita lanjutkan ke LKPD kegiatan 3 ya. Jadi nanti setiap kelompok nanti kalian mendiskusikan tentang kegiatan 3 ya. Ini yang pertama kalian harus menganalisis teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian yang kedua ini bandingkan dari kelima teori ini, yaitu ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, teori arus balik. Mana dari teori ini yang mendekati kebenaran tentang proses masuknya pengaruh agama dan kebudayaan di Indonesia. Kemudian kegiatan keempat, sekarang silakan kalian presentasikan ya. Nanti kalian akan presentasikan ya sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, kemudian nanti hasilnya kalian bisa tuangkan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ya, silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian nanti selanjutnya kita akan presentasi ya dari kelompok masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit, silakan. Baik, Bu. Bu, ini tadi kita sudah diskusi dulu ya 3 menitan ini mungkin. Oh iya, berarti langsung presentasi lagi. ya, Mas Yan. Iya, nggak apa-apa. Baik, kegiatan yang kelima ini adalah setiap kelompok ini menuangkan hasil diskusinya dan mempresentasikannya. Ya, ini terkait dengan LKPD ya, yang sudah Ibu berikan. Ibu mau mempersilahkan dari kelompoknya Mbak Ayu, silakan mempresentasikan tentang kegiatan 1. Ya. Ini ada, silakan Mbak Ayu. Baik, Ibu. Untuk jalur masuk Hindu-Buddha di Indonesia, itu
ada dua jalur. Yang pertama ada melalui jalur darat dan juga jalur laut. Untuk yang jalur darat itu ditandai oleh panah yang berwarna merah. Kemudian untuk yang jalur laut ditandai oleh panah warna hitam. Untuk jalur laut sendiri diperkirakan yang membawa itu adalah para pedagang dengan rute perjalanannya. Kalau misalkan di dalam peta itu ada dari India, kemudian menuju Myanmar, kemudian ada Thailand, Semenanjung Malaysia, kemudian masuk ke Nusantara. Kemudian dari Semenanjung Malaya ini ada yang terus meluncur ke Kamboja, kemudian ada ke Vietnam juga, ke Cina, Korea, dan juga Jepang. Nah, adapun yang langsung dari India ke Indonesia itu dia memanfaatkan angin muson barat. Begitu teman-teman. Begitu Ibu yang hasil diskusi saya dan juga kelompok. Baik, terima kasih untuk Mbak Ayu beserta dengan kelompoknya yang sudah bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas kelompoknya dan juga berhasil untuk mempresentasikan kelompoknya. Ya, kita lanjutkan dulu untuk presentasi yang kedua. Ya, ini Ibu meminta untuk kelompoknya Mbak Niken mungkin bisa mempresentasikan secara singkat tentang kegiatan 3. Ya, Ibu. Untuk kegiatan 3, menganalisis teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, bandingkan 5 teori yang menyebutkan tentang kedatangan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Vaishya, Sudra, dan dari 5 teori tersebut, mana teori yang lebih mendekati kebenaran. Untuk yang kegiatan 3, teori-teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, teori Vaishya, yakni kelemahannya para pedagang tidak mengerti bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Kelebihannya banyak sumber daya alam di Indonesia dan para pedagang yang berasal dari India dan menyebarkan agama Hindu-Buddha ketika berdagang. Tokohnya Krom, M.C. Krom. Untuk yang teori Brahmana, tokohnya Van Leur. Kelemahan dalam tradisi Hindu-Buddha, kaum Brahmana pantang menyeberang lautan. Untuk kelebihannya, di Indonesia banyak prasasti Hindu-Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Bahasa tersebut pada saat itu hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Untuk yang teori arus balik, tokohnya F.D.K. Bos. Untuk kelemahannya, kemungkinan orang Indonesia untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India sulit karena pada masa itu orang Indonesia masih bersifat pasif. Untuk kelebihannya, ada kemungkinan para bangsawan di Indonesia pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha dan budaya. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Indonesia dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha. Untuk teori Sudra, tokohnya Van Faber. Untuk kelemahannya, budak dan tawanan tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Untuk kelebihannya, para budak atau tawanan lebih cepat akrab dengan masyarakat sekitar sehingga lebih mudah komunikasi. Yang terakhir, teori Ksatria, tokohnya R.C. Majumdar. Kelemahannya, para ksatria tidak memahami bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Untuk kelebihannya, kaum ksatria menunjukkan rasa semangat dalam berpetualang ke seluruh dunia. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua. Membandingkan 5 teori, mana yang lebih mendekati kebenaran. Untuk sebentar ya Ibu. Ya, silakan. Mungkin bisa berkomunikasi dengan kelompoknya. Sudah belajar sendiri, Bu. Ya, mungkin Mas Tato itu ada. Iya, pas bisa belajar menanggapi. itu teori yang
paling ini ya paling dekat itu teori Brahmana kalau menurut yang saya pelajari itu ya. Teori Brahmana yang paling benar karena memang misi dari Brahmana itu menyebarkan agama Hindu Buddha itu. Mereka menyebar ya. Memang ingin memperluas pengaruh Hindu Buddha ke dunia termasuk ke Indonesia. Menurut yang saya baca. Ini tadi Bapak Dewanto guru bahasa Inggris Bu itu WA saya katanya 5 menit lagi akan masuk kelas ini. Sudah Oh ya, jadwal. berarti kurang 5 menit lagi ya, Mas, untuk pelajaran selanjutnya ya. Iya, Baik. itu. Baik, terima kasih Mas Tato. Benar sekali. Untuk apakah yang lain setuju dengan pendapatnya Mas Tato? Teori Brahmana yang paling mendekati kebenaran? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju semua ya. Jadi kebudayaan menurut pendapat dari J.C. Van Leo ya, ini berpendapat itu didasarkan dengan pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ini terutama terdapat prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Palawa, karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahwa huruf dan bahasa itu. Ini sangat jelas di sini adanya peran dari kaum Brahmana dalam menyebarkan pengaruh agama dan kebudayaan di Indonesia. Baik, terima kasih untuk yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusi dengan teman kelompoknya. Oke, Bu, sama-sama. Ya. Jadi apa kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa saja pembelajaran pada hari ini? Mungkin Mbak Evi bisa menyimpulkan? Iya, Bu. Jadi masuknya Hindu Buddha ke Indonesia itu melalui jalur darat dan jalur laut. Kemudian untuk teori-teori masuknya agama Hindu Buddha itu ada 5. Ada Waisa, Sudra, Brahmana, Satria, dan teori arus balik, Bu. Baik, luar biasa ya. Mbak Evi sudah bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Ya. Jadi benar, jalur perdagangan masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ini melalui 2 jalur, yaitu jalur darat dan juga jalur laut. Kemudian yang kedua, teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisa, teori Sudra, dan juga teori arus balik. Dan kemudian ada juga teori yang paling mendekati kebenaran, yaitu adalah teori Brahmana yang paling berpengaruh atau paling memiliki peran penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi silakan kalian kerjakan soal evaluasi secara mandiri. Nanti kalau sudah selesai bisa dikumpulkan atau bisa dikirim. Ya, ini bentuknya pilihan ganda. Ya, Ibu kasih waktu untuk mengerjakannya sebentar. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah, terima kasih ya. Apa perasaan anak-anak setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini? Apakah senang, mengantuk, atau bosan? Senang, Bu. Senang, Bu. Senang, Bu, bisa tahu hal-hal yang baru. Senang ya, alhamdulillah. Ibu juga senang sekali bisa menyampaikan dan juga bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini dengan anak-anak yang luar biasa hebat, luar biasa semangat. Baik, untuk materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi bisa nanti kalian persiapkan ya buku paketnya untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian apa sih pesan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini yang bisa kita membuat lebih semangat ya dalam mempelajari materi pada hari ini? Yang pertama ini kita bisa menjadi saling menghargai perbedaan
demi menciptakan suatu kesatuan. Yang kedua, meningkatkan rasa toleransi. Nah, ini pesan yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu meminta Mbak Niken untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ibu, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Niken yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.